Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan 100 piece pastel dan aku akan share ke kalian cara membuat kulit pastel yang enak, renyah, tahan lama walaupun tanpa telur. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Untuk bahan-bahannya di sini aku memakai 1,5 kg tepung terigu serbaguna. Aku memakai kemasan yang curah. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung maizena. Ini agar supaya pastelnya renyah, tahan lama walaupun tanpa telur. Kemudian tambahkan garam. Agar rasanya seimbang, tambahkan juga dengan gula pasir. Ini sebanyak 2 sendok makan. Kemudian tambahkan kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk bisa menggunakan kaldu jamur, kaldu ayam ataupun kaldu sapi. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur rata dan buat lubang di tengahnya. Kemudian tuang minyak goreng secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tepung terigu bergerindir atau berbulir-bulir. Agar supaya hasilnya lebih gurih, ini untuk minyak gorengnya bisa dipanaskan terlebih dahulu, setelah dingin bisa dipakai. Atau bisa juga menggunakan margarin yang telah dicairkan. Kemudian tuang air secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai tepung bergerindil dan berbulir-bulir, sampai menggumpal dan sampai adonan bisa disatukan. Untuk airnya sebaiknya menggunakan air es ya teman-teman, atau air dingin, ini agar supaya adonan lebih mudah diadon dan lebih cepat kalis. Ini menggunakan air biasa pun bisa, menggunakan air dengan suhu hangat-hangat kuku pun bisa. Tapi alangkah baiknya kalian menggunakan air es. Untuk adonan kulit pastel sebaiknya diuleni jangan terlalu lama ya teman-teman. Cukup adonan bisa disatukan saja. Jangan terlalu elastis, nanti hasilnya juga bisa lembek dan susah untuk dibentuk. Nah, bila adonan sudah menggumpal dan sudah bisa disatukan seperti ini, kemudian kita akan istirahatkan selama 30 menit. Tutup dengan menggunakan plastik ataupun penutup agar supaya tidak kering terkena udara luar. Setelah 30 menit, kita bisa buka tutupnya dan ini adonan sudah lebih elastis dan lebih lembut. Kemudian kita uleni satu kali lagi ya teman-teman, tapi sebentar saja, ini agar supaya adonan lebih lembut dan lebih elastis dan bisa dibulatkan. Kemudian aku akan timbang adonan, ini untuk beratnya kira-kira 240 gram atau 2,4 kilo. Karena aku akan membuat 100 pastel, jadi aku akan bagi adonan menjadi 100 bagian sama rata. Untuk setiap bagian beratnya kira-kira 24–25 gram. Bila kalian ingin membuat pastel yang lebih besar, bisa menimbang seberat 30 ataupun 40 gram sesuai dengan selera kalian masing-masing.
Kemudian kita akan isi dan akan kita cetak pastelnya. Untuk adonan yang sisanya kita tutup terlebih dahulu agar supaya tidak kering. Kemudian kita akan pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin. Bila tidak ada rolling pin, kalian bisa menggunakan botol bekas atau bisa juga menggunakan gelas. Untuk isian pastelnya ini sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman. Kali ini aku menggunakan isian ragut kentang wortel. Dan karena aku nggak pandai memilih pastel, jadi aku menggunakan cetakan pastel seperti ini. Ini ukuran sedang ya teman-teman. Kalau kalian ingin cetakan pastel yang seperti ini, nanti aku akan sertakan link pembeliannya di bagian deskripsi. Setelah diisi, kemudian kita akan cetak pastelnya. Ini ditutup perlahan-lahan dan direkatkan. Untuk sisanya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti bisa dikumpulkan dan kita bisa membuat adonan yang baru lagi. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 100-100 piece pastel yang enak, renyah, tahan lama walaupun tanpa telur. Membuat kue-kue seperti ini memang keseharianku ya teman-teman, dan ini aku juga ada pesanan bolu kukus gula merah. Dan setelah dicetak kemudian kita akan goreng. Untuk menggorengnya menggunakan minyak yang panasnya sedang, apinya api kecil. Goreng pastel sampai matang, sampai berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik agar warna coklatnya tidak bolang-baleng. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, bila sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini artinya sudah matang. Kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Untuk menggoreng adonan berikutnya, kita matikan apinya terlebih dahulu agar supaya tidak gosong. Setelah semua masuk, baru kita nyalakan api dan lanjutkan menggoreng seperti langkah sebelumnya. Resep pastel renyah tahan lama walaupun tanpa telur ini recommended banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak untuk berbagai acara. Ini kulitnya renyah, untuk kerenyahannya sekitar 8 jam ya teman-teman. Isiannya juga enak. Ini isi ragut kentang. Dan karena ini untuk isian kue snack box, jadi aku kemas dalam kemasan single pack. Untuk plastiknya aku memakai plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Terima kasih sudah menonton.